Belum selesai dengan narasi kecurangan, dialektika di ruang publik jelang kampanye kini dibumbui dengan narasi adanya tekanan penguasa. Kubu calon Presiden Ganjar Pranowo melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut timnya mendapatkan banyak tekanan. Pertanyaannya, mengapa partai sebesar PDI Perjuangan bisa mendapatkan tekanan? Apakah betul tekanan itu ada untuk mengganggu upaya-upaya pemenangan pasangan Ganjar Mahfud? Atau tekanan hanya sekedar permainan narasi untuk meraih simpati dan menciptakan antipati? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Relawan Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer atau Bang Noel, Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud Roni Talapesi, dan juga Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Selamat malam Bang Noel, Bang Roni, dan juga Gus Jazilul. Selamat malam Mbak Zilvia. Malam. Baik, oke, semuanya sudah bergabung. Bang Noel, silakan ditanggapi dulu tadi pernyataan Mas Hasto soal adanya tekanan penguasa kepada kubu Ganjar Mahfud. Ada nama-namanya juga yang tadi disebutkan. Menurut Anda ini narasi yang patut diuji dan ditindaklanjuti, atau ini hanya narasi playing victim demi meraih simpati kepada kubu Ganjar Mahfud dan menciptakan antipati kepada penguasa? Ya, yang pasti Hasto sedang terintimidasi oleh pikiran dan hatinya. Karena beliau, kita tahu, tekanan-tekanan yang dihadapi kan lahir dari cara berpikirnya. Kalau ditanya kekuasaan mengintimidasi, tadi persis apa yang disampaikan Daniel Azhar bahwa PDIP itu partai berkuasa, partai pemerintah. Lalu siapa yang mengintimidasi dia? Nah, kesimpulan saya, yang mengintimidasi dia, yang membuat dia tertekan, karena cara berpikir kotornya. Karena dari cara berpikirnya selalu melontarkan hal-hal yang basisnya itu tidak berbasis data. Apalagi kemarin dicoba, bukan soal kecurangan, intimidasi. Kemarin juga polisi dituduh juga melakukan represif atau intimidasi. Ini kan mulai gila. Sekelas partai besar harusnya seperti tadi disampaikan Mas Anies Baswedan. Kalau tertekan hari ini rakyat yang tertekan. Kalau Hasto kan yang tertekan kan cara berpikirnya. Akhirnya ya menurut saya norak sekali partai sebesar PDIP, sekjen partai besar, cara berpikirnya kampungan begini. Harusnya bicara hal-hal yang besar dong. Bukan membuat narasi-narasi kotor seperti ini. Jangan dirusak lah, artinya citra demokrasi kita ini, demokrasi mau kita bangun ini dirusak dengan narasi-narasi yang basisnya hanyalah basisnya sangat konspiratif sekali. Ayo bicara tentang misalnya kayak dia diintimidasi, siapa yang intimidasi dia? Oke. Gitu. Kemudian tertekan, siapa yang membuat dia tertekan? Yang membuat dia tertekan sampai hari ini karena cara berpikirnya, atau jangan-jangan Harun Sampai Masiku situ mau dulu Bang ditangkap Noel. kali. Ya, sampai situ dulu ditanggapi dulu ya sama Bang Roni. Jadi sebetulnya cara berpikir Sekjen PDI Perjuangan sendiri yang mengintimidasi ini adalah cara berpikir yang kotor, norak, kampungan. Silakan ditanggapi dulu Bang Roni. Bang Roni, audionya belum dibuka. Ya. Menurut saya ini pernyataan menyesatkan dari Bung Noel ini. Kenapa? Peristiwa ini tidak lahir seperti itu, seperti begini saja begitu loh. Ini kan ada peristiwa yang sebelum-sebelumnya. Kita lihat waktu dulu itu beberapa bulan yang lalu ada penyelenggaraan poli, kemudian ada Kapolsek datang, kemudian juga ada BEM UI, di mana juga menyampaikan diintimidasi. Kemudian kita lihat ada kejadian juga balihonya Ganjar Mahfud juga pun dibakar. Banyak kejadian yang sebenarnya yang sudah timbul di masyarakat dan sudah menjadi isu. Dan seperti ini kan harusnya menjadi awareness buat kita semuanya dalam proses demokrasi ini, harusnya kita jaga bersama-sama. Jadi kalau Bung Noel tadi menyampaikan ini cara berpikirnya seperti yang tadi Bung Noel dengan kata-kata yang tidak pantas, menurut saya Bung Noel dalam hal ini ketika dengan segala partai politiknya ikut mendukung, kemudian dengan sekarang juga kita tahu ada anak presiden juga ikut mencalonkan gitu kan. Ini baru sejarah loh di dalam republik kita ini, ada penguasa anaknya itu juga ikut mencalonkan menjadi wakil presiden. Dan ini kan yang harus kita aware bersama. Dan seperti ini, kritik masukan seperti ini jangan-jangan juga pun kalau kita mengkritik tiba-tiba dilaporkan ke polisi.
tiba-tiba juga dengan hal-hal yang menurut saya ini kan proses demokrasi yang harus kita jaga, proses politik yang harus kita jaga, dan kita perlu kedewasaan. Yang paling terakhir ini kan bagaimana kita lihat ribuan perangkat desa didatangkan, dimobilisasi, dikumpulkan, dan mereka mendukung paslon nomor 2. Pertanyaannya, mereka datang itu ongkos dari mana? Kemudian kita sudah tahu bahwa di Undang-Undang KPU pemilu bahwa perangkat desa itu tidak boleh terlibat dalam politik. Nah, sudah ada sanksinya gitu loh. Ada sanksi sampai sanksi pidana. Janganlah kita memkorbankan hal-hal seperti ini rakyat untuk kepentingan-kepentingan yang dimana cuma kepentingan Pilpres 5 tahunan ini. Edukasi ini yang harus perlu kita sampaikan kepada masyarakat gitu loh. Jadi Bung Noel, pesan saya jangan terlalu khawatir. Kalau hal-hal ini seperti ini disampaikan, ini sudah muncul di permukaan, dan masyarakat sudah tahu, bukan hanya dari kita saja yang berbicara, budayawan sudah berbicara, akademisi, mahasiswa mengkritik hal seperti ini. Ya, saya tidak sedikit pun ingin coba mengklarifikasi, apalagi takut. Oke, baik Bang Roni, ditanggapi dulu oleh Bang Noel ya. Gini Roni, saya tidak punya ketakutan sedikit pun. Biasanya orang yang menarasikan persoalan tadi yang kita sampaikan, intimidasi, tekanan, mereka yang sebetulnya punya ketakutan dan tertekan. Bukan kita mah tidak takut. Kita senang-senang aja demokrasi ke depan ini dijalankan dengan cara yang beradab. Karena didatangin polisi sekelas Kapolsek, dibilang terintimidasi. Lantas adik saya di BEM UI ditelepon ada teror. Kenapa lapornya ke Pak Darto, tidak laporin ke polisi? Kan aneh. Gitu. Artinya gini dong. Kan Roni ini kan penegak hukum, dia lawyer, dia pengacara. Dia tahu aturan hukum. Harusnya setiap tindakan-tindakan yang terkait ada pidananya, ya laporin aja. Kan kita sepakat bahwa negara ini adalah negara hukum. Setiap tindakan-tindakan yang melanggar hukum laporin ke polisi. Oke, baik. Jangan malah sampai di situ dulu Bang Noel, biar ditanggapi lagi oleh Bang Roni. Bang Roni, jadi apakah akan ditindaklanjuti lewat jalur hukum segala bentuk tekanan itu? Ya, kita sudah inventarisir semuanya, laporan-laporan, kita sudah ada call center, kita sudah ada posko pengaduan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, sampai tingkatan paling bawah. Kita mengajak masyarakat, partisipasi masyarakat secara luas. Ini kita sedang menginventarisir kasus baik kasus ini. Nanti ini jangan gini, ini menutupi. Kita juga sudah laporkan juga ke Bawaslu terkait dengan kejadian kemarin aparat desa dikumpulkan. Jadi Bang Noel, kita betul, kita di negara hukum, tetapi perlu kita ingatkan juga proses demokrasi ini jangan sampai tercederai gitu loh. Oleh cara-cara yang menurut kami ini cara-cara tidak fair. Masyarakat juga sudah tahu kok. Ya tidak fair di mana sih dong? Tidak fair di mana? Sampai situ dulu ya, Bang Roni dan juga Bang Noel. Sekarang kita kasih kesempatan kepada Gus Jazilul dulu. Kita sudah mendengarkan dari Bung Noel dan juga Bung Roni. Sekarang ke Gus Jazilul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.